Tokoh inspiratif kita kali ini adalah Nurse Evi Christine Tambunan Escape. Adalah founder 247 Wulan Health and Care yang mengelola jasa kesehatan khusus lansia. Khususnya menyediakan rumah perawatan, provider caregiver, dan perawat yang merawat lansia di rumah. Segudang kegiatan khususnya di bidang kesehatan ditekuni Ibu Evi mulai dari dosen, trainer, dan volunteer. Juga aktif sebagai pengurus di Ikatan Perawat Gerontik Indonesia. Saat ini saya mengelola sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan. Secara khusus adalah kesehatan untuk lansia, di mana kami menyediakan rumah perawatan untuk lansia, sehingga lansia-lansia yang sakit bisa mendapatkan perawatan dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Dan juga menjadi provider untuk pengiriman pendamping orang sakit atau caregiver dan juga perawat untuk ke rumah untuk merawat para pasien yang ada di rumah. Selain itu, saya aktif di Ikatan Perawat Gerontik Indonesia sebagai di bidang Kesra dan juga sebagai trainer di salah satu komunitas lansia dan juga sebagai relawan di dalam komunitas tersebut. Saya menyelesaikan pendidikan sekolah perawat kesehatan pada tahun 94 dan selanjutnya saya bekerja di salah satu rumah sakit selama 7 tahun dan selama 10 tahun saya bergerak di yayasan sebagai volunteer di salah satu yayasan. Lalu setelah itu di tahun 2010 saya menjadi salah satu perawat home care di salah satu provider. Di tahun 2011 sampai dengan 2014, saya diminta menjadi manajer operasional di salah satu layanan seperti ini. Tetapi banyak ide-ide saya yang tidak bisa dijalankan di sana. Mungkin karena background dari owner, sehingga saya tidak bisa mengaplikasikan ilmu keperawatan yang saya tempuh. Dan di tahun 2015, saya memulai sehingga saya mempunyai banyak ide dan itu bisa saya tuangkan dan saya bisa jalankan untuk saat ini. Selain itu, orang tua saya sampai dengan saat ini adalah tahun ke-13. Beliau menderita sakit stroke dan sampai saat ini terbaring di rumah sakit. Dan begitu banyak tenaga, waktu, biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan perawatan yang maksimal. Dan saya berpikir banyak orang seperti saya. Ya, kami bukan hanya kesulitan secara finansial, tapi kami juga mempunyai kesulitan secara waktu dan tenaga. Oleh sebab itu, dengan latar belakang ini, saya mencoba mengaplikasikan dan menjawab kebutuhan mereka yang senasib dengan saya. Sehingga orang tua atau orang yang kita kasihi bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Dan kalau ditanya bagaimana sosok Ibu Evi ini, ya jangan ditanya ya. Yang udah pasti gue anaknya, jadi dia berperan penting dalam kehidupan gue. Bagaimana dia membesarkan gue, bagaimana cara dia mengajarkan gue tentang kehidupan. Dan yang pasti, kalau kata orang, gue udah fotokopian nyokap gue secara kelakuan. Jadi kalau bagaimana kalian lihat nyokap gue, ya sama kayak gue sekarang gitu. Tapi yang pasti dia selalu mengajarkan gue hal yang baik. Dia selalu mengajarkan gue tentang bagaimana gue harus tetap setia dalam apapun yang gue lakukan. Dan dia selalu mengajarkan gue juga tentang ya banyak hal yang pasti. Bagaimana gue sekarang, yang pasti itu semua karena campur tangan dia. Suka dukanya, sukanya itu suka banget, seneng banget kalau apa yang kita lakukan itu punya dampak. Dampaknya itu baik mungkin secara langsung kepada orang yang kita rawat atau secara tidak langsung kepada keluarga atau komunitas. Epoy ini one of my three guardian angels buat gue dan keluarga. Kalau nggak ada Epoy waktu itu,
Aduh, nggak ngerti deh sekarang ini gue gimana sama Wawa ya. Waktu Covid Delta, Epoy bolak-balik ke rumah, nyiapin makan, nyuapin, mijitin, mastiin gue minum obat, ngurusin Wawa, nyetirin ke rumah sakit buat ronsen, semuanya sampai gue sembuh. Terus itu dikerjain tanpa mikirin resiko tuh buat dia. Jadi gue cuma bilang mau makasih. Bahkan makasih aja nggak cukup tuh buat ngejelasin betapa bersyukur dan beruntungnya gue waktu itu ada dia dan 2 orang teman gue yang lain. Let's just say I owe her and my other guardian angels my life. Selain itu, apa yang gue tahu itu nggak pernah mau berhenti belajar. Lumayan sering nelpon gue buat ngajak diskusi soal bisnis, cara ngembanginnya, apa aja yang mesti dilakuin. Sangat open for feedback yang menurut gue itu penting banget buat terus jadi orang yang lebih baik ya Pak ya. Bisnisnya juga udah maju sekarang. Waktunya mikirin gimana building legacy ya Pak. Jadi nggak cuma gitu-gitu aja ke depannya. Dia juga dekat sama timnya padahal masih muda-muda. Jadi Epo itu nggak cuma owner tapi juga manajer dan leader. Dan juga jadi inspirasi buat timnya sehingga timnya bisa lebih maju lagi. You're the best friend a person can hope for. Dan mudah-mudahan kita bisa temenan terus sampai nanti. Semoga lo sehat dan happy terus. Dan gue ada utang ke lo, janji mau ngajak ngopi, so let's do it soon. Sekali lagi makasih ya Poy buat semuanya. Ya, kalau struggle-nya ya pastilah ya. Yang struggle-nya itu paling struggle adalah kita ketika kita membangun brand awareness kepada masyarakat, di mana kita masih tabu di dalam memberikan perawatan kepada orang yang kita kasihi melalui pihak ketiga. Sehingga ketika membangun kesadaran ini kami perlu waktu, perlu energi yang cukup tinggi, bahkan juga dana yang cukup tinggi agar bisnis ini bisa diterima di masyarakat dan menjadi sesuatu yang dibutuhkan gitu ya. Memang mungkin demand-nya waktu kami pikir waktu mulai demand-nya nggak ada, tapi ternyata ketika kami supply demand-nya itu semakin bertambah. Di tahun ke-7 ini goals jangka pendek adalah tetap perbaikan kalau pada setiap bisnis ya. Perbaikan dan perbaikan ya, baik secara sistem, SDM, layanan, baik juga kualitas yang diberikan harus semakin meningkat. Perkenalkan, saya Fahmi dari 247 Wulan Health and Care. Di sini saya akan berbicara sebagai rekan kerja dari Ibu Evi, gitu ya. Nah, menurut saya pribadi, Bu Evi ini sosok yang cukup visioner, di mana dia bisa melihat peluang-peluang untuk dijadikan proyek atau lahan bisnis selanjutnya, gitu ya. Cuma emang tetap harus ada yang mendampingi beliau juga sih, maksudnya biar dalam hal pekerjaan gitu ya, biar nggak offset amat gitu ya, dan nggak salah mengambil langkah gitu sih. Kalau secara sosial sendiri beliau ini cukup humble dan istilahnya sangat mudah gitu untuk membangun jembatan, baik itu kepada teman-temannya atau bahkan stranger gitu ya, dan juga untuk terhadap teman-temannya di lingkup pekerjaan. Goals jangka panjang adalah kerinduan saya sih, tempat ini menjadi banyak di beberapa tempat sehingga menjawab tabu yang ada di masyarakat, di mana mereka bisa merawat orang tuanya dengan mungkin pihak lain, tapi di tempat yang terjangkau oleh mereka, sehingga jarak, waktu, dan tempat itu tidak menjadi kendala. Baik yang dirawat juga tidak merasa mereka diasingkan atau dibuang, baik juga yang merawat tidak merasa membuang karena social pressure itu begitu tinggi untuk layanan bisnis seperti kami. Saya merasa menyesal mengapa saya baru berusaha di usia ini, gitu ya. Untuk buat kita semua yang mau berusaha, kalau kita punya impian, kita punya sesuatu yang rasanya passion kita, ya, do it dari sekarang, bangunlah itu dari sekarang. Setiap usaha pasti ada resiko. Resiko itu bisa di-manage. Dan yang harus yakin supaya kita nggak menyesal bahwa apa yang kita kerjakan itu benar-benar sesuatu yang mengasihkan, menyenangkan buat kita. Tapi harus ada dampaknya.
bukan hanya untuk kita, tapi juga kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Dan saya punya satu moto, bekerja dengan hati, kita dapat legacy, cuan akan mengikuti. Caring with love.